Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'du. Bersyukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya nikmat kesempatan dan waktu luang sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam tentunya tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat channel, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda berada, saya doakan hari ini dan hari-hari seterusnya insya Allah Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan selalu dalam kejayaan. Baik kemuliaan dan kejayaan itu di dunia dan kelak kemuliaan dan kejayaan itu di akhirat. Kemudian mungkin bagi para rekan-rekan pemirsa sahabat channel Cahaya Al-Qud yang mungkin pada hari ini sedang menghadapi suatu masalah, baik masalah kehidupan dalam rumah tangga, masalah hutang piutang, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah perdagangan, masalah jodoh, masalah kuliah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan masalah yang Anda hadapi segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sahabat channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan perjumpaan kita kali ini saya akan berbagi, saya akan share ya mengenai suatu amalan yang sangat besar manfaatnya ya. Dan kemudian amalan ini ya yang sangat bermanfaat, yang tidak semua orang bisa melakukannya ya, akan disampaikan oleh Mbak Celki ya. Mbak Celki ini adalah seorang yang senantiasa mendawamkan amalan ini ya. Apa amalan tersebut? Marilah kita simak ya penjelasan dari Mbak Celki ini ya mengenai amalan yang sangat besar manfaatnya bagi kehidupan kita di dunia dan bagi kehidupan di akhirat kelak. Dan amalan ini dapat membuat wajah kita ya bagi yang mengamalkannya menjadi bercahaya ya, sehingga enak dipandang, adem dipandang ya. Nah, oleh sebab itu marilah sama-sama kita simak penjelasan ya dari Mbak Celki ini yang senantiasa melaksanakan amalan ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat mendengarkan dan menyaksikan. Teman-teman, ada sebuah amalan bagus yang pengen aku bahas atau aku sharing di video ini sama kalian semua, yang mungkin amalan ini juga nggak terlalu banyak orang yang tahu,
manfaat atau dampaknya untuk kehidupan kita. Apalagi amalan ini juga hukumnya sunnah, jadi wajar aja kalau orang yang suka melakukan amalan ini pun juga jarang banget atau bisa dibilang sedikit. Kalian tahu amalannya itu apa? Yaitu sholat sunnah tahajud. Kita tahu ya teman-teman, sholat tahajud itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari atau di sepertiga malam setelah kita bangun dari tidur. Nah, tapi walaupun sholat tahajud itu hukumnya sunnah teman-teman, sunnahnya ini pun juga termasuk ke dalam sunnah muakkad, yaitu yang artinya sholat sunnah yang sangat dikuatkan atau sangat dianjurkan untuk kita lakukan setelah sholat fardu. Dan istimewanya, kalian tahu, orang yang rajin mengerjakan sholat tahajud itu akan mendapatkan 4 keutamaan atau keistimewaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak mengerjakan sholat tahajud, sekalipun sholat fardunya itu begitu khusyuk. Dan ditambah lagi teman-teman, orang yang gemar melakukan sholat tahajud itu juga akan diberi satu tanda istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian mau tahu apa aja? Tonton video ini sampai habis ya. Yang pertama, aku mau menjelaskan dulu apa 4 keutamaannya tadi ya teman-teman, yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak mengerjakan sholat tahajud, sekalipun sholat fardunya itu begitu khusyuk. Yang pertama, keutamaannya itu adalah derajatnya akan diangkat atau ditinggikan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa derajat kita ditinggikan? Karena orang yang gemar melakukan sholat tahajud itu teman-teman adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Kenapa bisa dekat? Karena orang yang seperti ini jarang ada yang mau mengorbankan tidurnya, meluangkan waktu istirahatnya di tengah malam. Hanya untuk apa? Hanya untuk berdoa dengan Allah, hanya untuk cerita sama Allah, hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan ibadah-ibadah di malam hari. Nah, Allah itu suka banget sama orang-orang yang kayak gini teman-teman. Kenapa? Karena emang jarang kan ada seorang hamba yang benar-benar rela mengorbankan nafsu tidurnya hanya untuk menemui atau mendatangi Allah di malam hari. Nah, dengan begitu makanya Allah sayang sama kita. Akhirnya Allah pun juga mengangkat derajat kita. Nah, itu keutamaannya yang pertama. Dan keutamaannya yang kedua itu adalah Allah akan mengangkat karir, pekerjaan, atau aktivitas kita di tempat yang paling terbaik. Nah, mengangkat karir atau pekerjaan ke tempat yang terbaik itu juga nggak harus ke tempat yang paling tinggi ya teman-teman. Tapi maksud Allah di sini itu adalah ke tempat yang bisa membuat nyaman hidup kita gitu. Misalnya dalam pekerjaan atau aktivitas yang kita lakuin, kita bisa nyaman dalam beribadah, dalam bergaul, dan insya Allah hidup kita akan selalu tenang. Itu janji Allah dalam Al-Quran teman-teman. Itu keutamaannya yang kedua. Dan keutamaannya yang ketiga adalah ketika kita mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam hidup, Allah akan melepaskan kesulitan itu dan memberi kita jalan keluar yang paling terbaik. Jadi ahli tahajud itu ya teman-teman, setiap dia punya masalah, bukan dia nggak akan pernah dapat masalah juga gitu dalam hidupnya. Ujian atau masalah itu juga pasti akan ada. Tapi cuman sebelum dia diberi ujian sama Allah, diringankan dulu masalahnya. Sehingga apa? Sehingga seakan-akan nampaknya dia nggak
punya masalah gitu dalam hidupnya. Padahal dia sama dengan kita, dengan yang lain. Cuma di saat ujian itu akan ia lalui, Allah itu akan meringankan masalahnya. Dengan itu dia akan mudah melalui ujiannya itu. Masya Allah ya teman-teman. Nah, itu keutamaannya yang ketiga. Dan keutamaannya yang keempat adalah ini paling hebat, yaitu Allah akan tolong langsung orang ini ketika ada lingkungan sekitarnya yang akan menyakiti atau menjahilinya. Jadi ahli tahajud itu ya teman-teman, ketika dia diisengin orang, diganggu orang, atau disakiti orang, itu pasti nggak mempan. Kenapa? Karena Allah langsunglah yang akan melindungi si orang itu. Jadi dijaga terus sama Allah, karena Allah juga nggak akan ngebiarin seorang hamba yang disayangnya itu diganggu sama orang-orang jahat, sama orang-orang jahil. Masya Allah ya teman-teman. Dan semua yang aku jelasin, keutamaan-keutamaannya itu tadi, itu semua adalah janji Allah dalam Al-Quran teman-teman. Dan kita tahu semua janji Allah itu pasti akan terbukti dengan sendirinya nanti. Dan satu hal lagi nih teman-teman, keistimewaannya yang Allah kasih atau Allah beri kepada seorang ahli tahajud, yaitu apa? Seorang ahli tahajud itu akan Allah kasih cahaya dan bentuk yang bagus pada wajah dan juga hatinya. Jadi orang-orang yang suka melakukan sholat tahajud itu ya teman-teman, pasti kelihatan deh dari wajah dan juga hatinya. Wajahnya itu bagus dan bercahaya, hatinya pun baik dan bersih gitu. Itu semua karena apa? Ya karena itu tadi, karena cahaya yang udah Allah kasih setiap malam dia tahajud. Tapi maksud aku bukan berarti orang yang kita lihat rupanya itu cantik atau ganteng itu semua adalah orang-orang yang gemar melakukan sholat tahajud ya teman-teman. Enggak, karena kita tahu enggak semua orang yang cantik atau ganteng itu suka melakukan sholat tahajud. Kadang ada juga kan kita temuin orang cantik atau orang ganteng, tapi kita lihat, maaf ya, misalnya kita lihat kurang adem, kurang enak dipandang, kurang menarik gitu kan. Nah, tapi ada juga nih orang yang maaf, misalnya dilahirkan wajahnya itu kurang cantik atau kurang ganteng, tapi jika dia sering mengamalkan sholat tahajud, pasti cahaya itu juga akan terpancar dari si wajah orang ini, juga akan terasa adem, menarik gitu. Nah, mungkin ada sebagian orang yang pernah kita lihat kayak gitu ya teman-teman, walaupun rupanya itu nggak cantik atau nggak ganteng, tapi kelihatannya tuh jadi ada kayak karismatiknya sendiri, kelihatannya tuh jadi kayak menarik gitu, adem gitu dilihat. Kenapa bisa kayak gitu? Ya itulah tadi, mungkin karena berkahnya dari sholat tahajud yang kita lakukan di malam hari. Masya Allah ya teman-teman, semoga kita semua bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ahli dalam tahajud, amin. Dan niatnya itu juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bisa menginspirasi kita semua ya teman-teman. Teruslah tingkatkan amal ibadah kita ya teman-teman. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barusan sama-sama kita menyimak penjelasan tentang amalan yang sangat besar manfaatnya ya, yang baru saja disampaikan oleh Mbak Celki ini ya, seorang yang selalu mendawamkan amalan tersebut ya. Jadi amalan yang sangat dahsyat itu adalah amalan sholat tahajud ya, karena tidak semua orang bisa melaksanakan sholat tahajud ya. Di samping ini bukan amalan wajib ya, tetapi amalan yang disunahkan. Tapi amalan yang disunahkan termasuk sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan ya.
amalan sunnah yang sangat dianjurkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa selalu melaksanakan sholat tahajud dan tidak pernah meninggalkannya pada sepertiga malam. Ya, jadi kembali kita simpulkan ya bahwa amalan tahajud ini banyak manfaatnya. Di antaranya yang disebutkan oleh Mbak Celki tadi, ya, ada 4 manfaat yang tidak diperoleh bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat tahajud, walaupun sholat fardunya begitu khusyuk, ya. Jadi 4 manfaat ini, ya, hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang senantiasa mendawamkan sholat tahajud secara istiqomah, ya. Yang mana amalan tersebut yang manfaatnya tersebut yang pertama, Allah akan mengangkat derajat, ya, mengangkat derajat bagi orang-orang yang senantiasa mendawamkan sholat tahajud ini ke derajat yang mulia dan terpuji. Kemudian Allah mengangkat karirnya apabila pengamal tahajud ini dia bekerja, ya, mengangkat karirnya ke tempat yang terbaik. Kemudian apabila pengamal tahajud ini, ya, yang kedua manfaatnya yaitu Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik apabila orang yang mengamalkan sholat tahajud ini mendapatkan masalah dan langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pelantara, ya. Kemudian Allah, ya, akan membimbingnya dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, ya, baik apabila dia bekerja, Allah akan membimbingnya. Apabila dalam rumah tangga, Allah akan membimbingnya, sehingga orang yang dibimbing Allah ini, yang ahli tahajud ini, selalu menuju jalan yang benar, ya, dan tidak pernah tersesat karena selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, amalan tahajud ini, ya, yang paling dahsyat, ya, yang Allah akan apabila orang ahli tahajud ini, ya, ingin dicelakai, disakiti, ya, atau dijahili oleh orang, maka Allah langsung menolongnya. Dan tidak di situ saja, ya, seorang ahli tahajud yang senantiasa mendawamkan sholat tahajud ini wajahnya akan selalu bercahaya, ya, baik itu diberikan cahayanya di dunia maupun di akhirat kelak, ya. Nah, jadi orang yang ahli tahajud, ya, baik seorang pria ataupun wanita, wajahnya ini memancarkan cahaya, ya, sehingga orang lain yang melihatnya itu adem, ya, adem, enak dipandang dan tidak bosan, ya. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi jangan ditunda-tunda lagi, ya. Apabila kita ingin mendawamkan sholat tahajud, insya Allah, ya, kemudahan-kemudahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah akan mengangkat derajat kita ke derajat yang terbaik, ya. Allah akan memberikan cahaya kepada wajah kita yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan, ya, apa yang saya share ini menjadi manfaat, ya. Tidak ada tujuan lain selain ingin menge-share hal-hal yang terbaik, ya, menyampaikan hal-hal yang baik bagi kehidupan kita di dunia dan bagi kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh suri toladan, ya, bagi rekan-rekan yang sudah menyaksikan video ini, ya. Yang penting tujuan kita satu, kita beribadah hanya karena Allah semata, ya, ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan apabila kita mendapatkan manfaat, keistimewaan ataupun keajaiban, ya, dari ibadah yang kita lakukan, itu
adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.